Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, yang kami hormati segenap anggota KPU Kabupaten Banjarnegara, Sekretaris KPU Kabupaten Banjarnegara beserta jajaran, dan yang kami hormati narasumber kita pagi hari ini, Bu Gones Saptawati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diskusi dengan tema sosialisasi dan pendidikan tentang pencegahan kekerasan seksual bagi seluruh pegawai di lingkungan kantor KPU Kabupaten Banjarnegara. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, sebagai bentuk komitmen kita untuk menjaga lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan tentunya bebas dari kekerasan seksual. Sebelumnya kita pernah mengadakan kegiatan ini juga, Bu Gones, dengan mengundang narasumber dari Polres dan Dinsos PPPA. Nah, sekarang melanjutkan kegiatan tersebut, kita kedua kalinya menyelenggarakan lagi kegiatan sosialisasi ini dengan narasumber yang sangat luar biasa, Bu Gones Saptawati, yang pastinya di sini kita akan membahas terkait pencegahan kekerasan seksual dari sisi psikologis seperti itu. Nah, mohon izin sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita pagi hari ini. Jadi narasumber kita hari ini yaitu Bu Gones Saptawati, Sarjana Psikologi, Master of Arts Psikolog. Beliau merupakan Ketua Ikatan Psikolog Klinis Indonesia wilayah Jawa Tengah. Beliau juga psikolog praktis Indonesia, Explorer Point of View Indonesia, dan dosen praksi psikologi Universitas 11 Maret. Kemudian pengalaman organisasi beliau, beberapa diantaranya pengurus Pusat IPK Indonesia, pengurus PMI Kabupaten Banjarnegara, Ketua PKVHI atau Perhimpunan Konselor VCT HIV Kabupaten Banjarnegara, Koordinator Layanan Psikologi P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Banjarnegara, kemudian Psikologi Klinis RSUD Hajah Ana Lasmana Banjarnegara, dan beberapa pengalaman organisasi lainnya. Kemudian keterampilan beliau, yaitu fasilitator pelatihan psikososial pasien TBC untuk nakes, fasilitator untuk pelatihan kesehatan jiwa bagi nakes, kemudian psychological first aid atau PFA bagi psikolog, relawan PMI, relawan BPBD, guru, orang tua, dan mahasiswa komunikasi afektif, kemudian service excellent pada rumah sakit, puskesmas, kemudian instansi pemerintah dan swasta, dan masih banyak keterampilan beliau ya, yang tidak mungkin saya baca semuanya, tapi luar biasa Ibu Gones melihat CV beliau yang sangat panjang. Oke, baik, mempersingkat waktu, langsung saja kita sapa Ibu Gones ya. Halo Ibu Gones. Halo Mbak Ana, bener ya panggilannya Mbak Ana? Ana, saya Ana. Kemarin waktu pas perkenalan WA kan saya Ana. Oh. Ana. Baik, Ibu Gones, gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Oh, gitu ya, harus gitu ya. Semangat. Oke, baik, Bu Gones, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di tengah kesibukan Bu Gones yang sangat luar biasa, masih menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di kantor KPU, yang pastinya sharing knowledge ya Bu, yang kita harapkan kepada kami terkait dengan tema hari ini. Kalau sebelumnya Bu Gones bergabung dengan kami di acara pas waktu tahapan ya Bu ya, kemarin acara bonding dengan teman-teman badan ad hoc, sekarang bisa berkumpul lagi dengan kami keluarga KPU di acara dengan tema yang lebih menarik nih, yakni pencegahan kekerasan seksual, yang akan kita bahas dari sisi psikologis tentunya ya Bu ya. Oke, baik Bu Gones, mempersingkat waktu ya Bu ya, mohon izin kita langsung masuk ke pembahasan hari ini. Jadi tujuan dari adanya
sosialisasi ini Bu Gones terkait pencegahan kekerasan seksual, sebenarnya kita ingin membangun atau menciptakan ruang yang aman di lingkungan kerja. Nah, tapi mungkin kita masih kurang ilmu atau informasi sebenarnya bagaimana bisa menciptakan ruang aman tersebut di lingkungan pekerjaan. Nah, ini ada beberapa yang ingin kami bahas. Yang pertama ini Bu Gones mengenai isu dan perspektif psikologis itu sendiri. Yang pertama, kalau misal kita mendengarkan kekerasan seksual di lingkungan kerjaan, itu terkadang masih banyak orang yang berpikir bahwa itu sebenarnya jauh dari kita. Iya. Ya kan, kadang masih ada yang kayaknya jarang deh kalau apalagi instansi pemerintah tuh kayaknya masih jarang yang ada kekerasan seksual nih. Nah, tapi sebenarnya isu kekerasan seksual itu sendiri tuh seberapa dekat dengan kita, khususnya di lingkungan pekerjaan, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Ana, dan sebelumnya mungkin saya menyapa teman-teman, Bapak Ketua KPU, Komisaris, jajaran KPU, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ana, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak Sarah, kebetulan beliau lagi magang juga di P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Banjarnegara. Jadi kenapa saya pakai seragam ini? Ini seragam hari Kamis dan Jumat saya. Jadi PPA itu di bawah Dinas Sosial. Saya sengaja pakai ini karena ya ini kebetulan relate juga nih sama bidang tugas kita, pas banget. Terus saya sengaja pakai teruntum ungu. Teruntum ungu ini adalah khas dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Jadi katanya kalau ketua itu harus brandnya dibawa-bawa kemana-mana gitu ya. Jadi teruntum ungunya dibawa kemana-mana gitu. Itu mungkin sapaannya dan pertanyaan yang sangat menarik. Nanti kita coba cek juga ke teman-teman. Kira-kira kan tadi pertanyaannya seberapa dekat ya kekerasan seksual ada di sekitar kita. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Ada enggak? Atau di sini atau dimanapun kira-kira? Seberapa dekat? Karena kadang tanpa disadari kalau kita berbicara kekerasan seksual melulu tentang CO, koitus, sudah sampai terjadi penetrasi. Tidak, kekerasan seksual itu sangat luas. Saya harus nyontek data. Kalau berbicara data nggak boleh meleset, nggak boleh saya kira-kira. Jadi sebenarnya Mbak Ana, data dari Komnas Perempuan laporan tahun 2023 dari total laporan kekerasan terhadap perempuan itu lapor ya, saya tuh kemarin habis saja rapat dengan DP3 AKB Jawa Tengah. Banjarnegara angka kekerasan terhadap perempuannya di angka agak tengah-tengah, tapi kalau anak, kekerasan terhadap anak di ranking 3 Jawa Tengah, ranking 4 Jawa Tengah, masuk 5 besar ya Bu ya. Angkanya 46, yang perempuan 13. Ingat, ini fenomena gunung es yang itu baru pucuan nih. Kita mau lihat data nasional. Dari total data yang masuk di Komnas Perempuan tahun 2023, 9-10% kekerasan terjadi di ranah komunitas atau kerja. Di ranah komunitas atau kerja. Kemudian kekerasan seksual mendominasi kasus di tempat kerja. Kita mungkin masa sih? Karena bisa jadi banyak dari kita berbicara kekerasan seksual selalu melulu tentang adanya koitus, adanya penetrasi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Jadi terutama dalam bentuk kekerasan non-verbal, verbal dan seksual. Menarik lagi, ini kita Indonesia, kita ke dunia deh. ILO dan UN Women tahun 2019 menyebutkan 1 dari 3 perempuan bekerja pernah mengalami bentuk kekerasan atau pelecehan di tempat kerja. 1 dari 3 perempuan bekerja pernah melakukan kekerasan atau pelecehan seksual di tempat kerja. Gede loh. Tapi coba, pernah ada yang lapor, ketua satgasnya kebetulan Mas Castro. Ada yang pernah lapor? Belum ada. Oke. Nanti kita harus bikin, kan nanti sampai pembahasan desainnya gimana ya, sehingga konfidensialitasnya terjaga dan sebagainya. Menarik, angka yang besar. Jadi kalau berbicara
Pertanyaannya seberapa dekat? Gimana jawabannya? Sangat dekat. Sebenarnya. Tetapi banyak dari kita bisa jadi nggak aware atau nggak ngeh bahwa itu bentuk kekerasan seksual. Jadi itu realitasnya, Mbak. Realitas yang dimana miris sebenarnya. Betul. Nanti kita cek satu-satu. Kayak apa sih yang dikatakan kekerasan seksual? Apakah yang memang harus melulu seperti itu? Nanti kita kan bisa merujuk pada beberapa definisi kekerasan seksual. Kalau berbicara kekerasan seksual sendiri adalah segala bentuk tindakan yang bikin tidak nyaman. Ingat, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada perempuan. Oke. Bapak langsung semangat. Langsung semangat ya. Karena kami di P2TP2A pernah dapat laporan bentuk kekerasan seksual korbannya laki-laki. Ada. Dan apakah di tempat kerja juga memungkinkan? Memungkinkan. Apa tadi Mas Castro Mas Syarif di awal menyampaikan adanya relasi kuasa. Relasi kuasa tidak hanya melulu tentang laki-laki perempuan loh. Posisi, jabatan itu relasi kuasa. Yang dimana bisa jadi kekerasan seksual di tempat kerja pada laki-laki, salah satu faktornya adalah relasi kuasa tadi. Jadi ya kalau merujuk kekerasan seksual itu adalah tidak hanya melulu, jadi ada sebuah bentuk perlakuan yang diterima dan bikin tidak nyaman yang mengarah pada organ genital dan gender. Okay. Dan kita berbicara bentuk sekarang, teman-teman, Bapak Ibu. Tidak melulu tentang koitus. Catcalling ya Bu ya, catcalling. Catcalling bisa salah satu bentuk sex abuse. Kita kayaknya bercanda nih, kirim gambar entah langsung direct ataupun di grup, yang dimana grupnya itu banyak emak-emak, ataupun nggak usah, atau grupnya bapak-bapak. Saya sendiri yang jadi, saya punya grup lainnya bapak-bapak, saya emaknya sendiri. Tiba-tiba di situ saya share gambar porno perempuan seksi. Dan mereka tidak nyaman, itu kekerasan seksual. Orang lewat, dia gedemen. Sepatunya ya Mas Castro. Itu kekerasan seksual. Kalau di tempat kerja yang pernah ditangani juga bentuknya ada yang namanya grooming. Grooming itu kalau teman-teman punya pet, punya peliharaan kucing gitu kan, di grooming itu pasti diapain? Dimandiin, dibawa ke salon, diwangi-wangiin. Sama halnya sama korban-korban kekerasan seksual. Kalau kami di P2TP2A biasanya anak-anak nih sasaran grooming online. Jadi tidak hanya itu secara langsung, tetapi secara online berdasarkan based on cyber dan sebagainya itu masuk kekerasan seksual. Jadi ranahnya banyak. Jadi dengan seperti itu saya sepakat data ini benar, sangat dekat dengan kita. Tapi nanti pembahasannya menarik. Kok kenapa nggak ups gitu ya? Monggo Mbak. Okay. Baik, kalau tadi Bu Ganes menjelaskan sebenarnya ada banyak definisi dari kekerasan seksual dan kemudian banyak bentuknya. Salah satu seperti tadi Bu Ganes jelaskan ada catcalling. Nah, kemudian menurut Bu Ganes, cara Bu Ganes mendefinisikan kekerasan seksual di lingkungan kerja yang pastinya tadi salah satunya atau bisa kita sebut tidak melulu itu dalam bentuk fisik ya Bu ya. Jadi mungkin ada verbal, kemudian non fisik, bahkan tadi juga dijelaskan oleh Bu Ganes secara daring karena baik ini kan ya Bu ya, teknologi sekarang kan sangat luar biasa ya Bu. Nah itu bagaimana cara Bu Ganes mendefinisikan kekerasan seksual di lingkungan kerja dalam bentuk seperti tadi yang Bu Ganes jelaskan, ada verbal, non fisik, sampai bahkan daring. Monggo silakan Bu Ganes. Baik, kata kuncinya satu kok. Sasarannya nyaman nggak? Kan kadang gitu. Atau bahkan gini, nyaman itu dilihat dari subjektif dan objektif ya. Harus dikonfirmasi. Ada satu kasus menarik, sempat viral di IG waktu itu. Salah satu mahasiswa atau pekerja saya lupa,
sebentar, pekerja kayaknya dari Jakarta mau pulang ke Banjar naik travel. Di travel digrepe-grepe sama sopirnya selama rentang perjalanan Jakarta ke Banjarnegara. Digrepe-grepe. Dia speak up lewat sosmed. Teman-teman, apa yang terjadi? Netizen malah semakin membuli dirinya. Kira-kira apa? Komentar netizen apa, teman-teman? Kok diem aja? Betul, nanti saya jelaskan. Apalagi? Pasti menikmati B, gitu ya. Atau enggak mungkin fashionnya, maksudnya tampilannya yang Yes, kadang mungkin menggoda. kan tampilannya menggoda. Emang ada klausul bahwa orang yang tidak berhijab, orang yang disemir merah kuning hijau, orang pakai tank top itu layak diperkosa? Tidak kan? Bukan seperti itu konsepnya. Kembali tentang kasus tadi. Apa yang terjadi sehingga orang dengan mudahnya menyimpulkan menikmati B, senang B. Tahukah teman-teman, saya berbicara sebagai psikolog klinis. Sebenarnya apa yang terjadi pada individu ini adalah shutdown-nya prefrontal cortex. Peristiwa grepe-grepe itu peristiwa traumatis. Dia perempuan, ini laki, ini pemegang kendali, kan sopir tuh. Walaupun di belakang, kan di belakang ada penumpang. Nanti saya jelaskan konsepnya. Prefrontal cortex adalah pusat luhur otak manusia yang bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan, nilai norma dan sebagainya. Saat terjadi peristiwa traumatis, dia shutdown. Yang nyala adalah amigdala, bagian otak lain yang berhubungan dengan emosi, dengan itu saat dia nyala, dia tak berdaya. Coping itu strategi ya, strategi individu dalam menyelamatkan atau bertahan hidup itu macam-macam dalam situasi stres seperti ini. Itu situasinya stres pastinya. Ada yang freeze, membeku, ada yang flight, ada yang freeze, fight, ada juga yang fight. Individu ini bisa jadi freeze. Teman-teman pernah lihat tikus kalau ketemu kita, tiba-tiba dia pura-pura jadi mati, kaget, terus dia nggak bergerak tuh. Itu cara dia bertahan hidup, teman-teman, Bapak Ibu. Sama kayak peristiwa traumatis yang terjadi, tikus ketemu kita tuh traumatis loh. Kan kita mau gitu ya, dia langsung tek, itu dia freeze. Dia pakai mekanisme freeze, pura-pura mati, biar dikira mati, biar nggak dipukul. Itu alami di otak kita, mamalia terutama. Prefrontal cortex ada di mamalia, kita sebagai manusia. Yang terjadi, hubungannya sama ini tadi. Kan gimana definisinya? Harus ada objektif dan selama dia nyaman, ada loh ya yang memang dicuit-cuit dan itu terkonfirmasi, itu bukan kekerasan seksual. Ya, jadi contoh nih di grup tadi, di grup cowok-cowok, saya cewek sendiri, udah saya share tuh video-video atau porno bercanda, terus kemudian terkonfirmasi mereka nyaman-nyaman saja, itu bukan kekerasan seksual, malah laki-laki fotonya gitu ya, itu contoh. Atau kebalikannya, grup banyak emak-emak, kita adminnya laki-laki ini, dia tiba-tiba, atau nggak harus grup, japri, personal. Cici sebel, berarti udah terkonfirmasi dia nggak suka, harusnya stop. Kalau Anda lanjutkan, Anda sudah benar-benar terindikasi sebagai pelaku kekerasan seksual. Mudahnya gitu. Berarti memang respon dari yang diledek dulu ya Bu. Ya, kalau memang ternyata dia fine aja dengan catcallingan itu, ya berarti tidak ada unsur kekerasan seksual di situ. Tapi kalau memang ada muncul rasa ketidaknyamanan dari orang atau person yang dalam hal ini diledek, ya itu baru bisa dikatakan kekerasan seksual. Ya, itu kita harus notice sebenarnya. Jadi kan kita bisa jadi teman-teman niatnya bercanda ya. Tapi ingat, ini sangat sensitif. Saya bercandain Mbak Ana akan berbeda saya cara mencandain dengan Mbak Sarah. Karena orang-orang tuh punya preference yang berbeda-beda dengan kultur, ada proses belajar, pola asuh yang dia miliki sebelumnya. Sehingga kadang bercandanya yang agak dark joke gitu ya, itu mungkin dia
nyaman-nyaman aja gitu. Tapi yang di sana, kok gitu sih gitu. Itulah individu. Jadi bagaimana berhati-hati dalam berelasi itu kayak gitu. Dan mungkin terkonfirmasinya tidak harus ngomong langsung ya teman-teman. Coba notice gesturnya. Oke, dari gestur ya Bu. Yes. Matanya, tangannya, dahinya. Kan kalau kita begitu sih. Atau terus langsung dia tiba-tiba silent. Oh, ini bikin dia nggak nyaman. Harusnya kita notice kalau kita peka. Oke. Nah, gitu, kalau yang nggak peka nih, Bu. Yes. Kayak misal kita yang kita ledek sebenarnya, nah yang kita ledek sebenarnya mungkin dia secara gestur sudah nggak nyaman. Mungkin kan kadang kita suka bombastic side eyes gitu kan. Biasanya orang bilangnya kayak gitu. Nah, cuma ternyata masih dari si pelaku ini masih ngeledek terus kayak gitu. Itu sebenarnya maksudnya itu gimana ya, Bu Ganes? Karena peka itu kan tidak semua orang gitu, Bu Ganes. Orang nggak peka bisa jadi juga indikasi loh. Oh, ada indikasi apa kan ini? Gitu ya. Ada psikologis itu kan sangat menarik ya. Iya. Berbicara manusia itu kan sangat menarik ya. Terus apa yang harus kita? So, kita yang harus asertif. Okay. Mas, Mbak, aku nggak nyaman loh kalau kamu kayak gitu. Tapi kan langsung. Asertif. Kalau sudah pakai bahasa, kan kadang ya memang tidak semua orang peka dan sebagainya. Asertif itu adalah power jalan gitu. Jadi cara kita melindungi diri kita dari ketidaknyamanan indikasi kekerasan seksual tadi ya kita dengan asertif itu ya Bu ya, maksudnya kita berani kayak mau nggak mau kan harus berani ya. Kalau kita nggak enakan terus kan ya kita yang diledek terus seperti itu. Jadi sebenarnya memang menuntut kita untuk ayo berani aja ngomong, kita asertif aja kayak kenapa sih saya nggak nyaman kayak gitu, tolong jangan kayak gitu ya Bu ya. Oke, jadi sebagai bentuk perlindungan diri bagi kita gitu. Nah, kemudian ini Bu, kalau tadi dari banyaknya bentuk kekerasan seksual baik dari verbal, kemudian bahkan sampai daring, sebenarnya apa dampak psikologis baik itu jangka pendek maupun jangka panjang bagi korban yang merasakan kekerasan seksual ini, khususnya di lingkungan pekerjaan? Yes, satu yang jangka pendek mungkin ya, pasti seorang ini nggak nyaman dan bisa stres. Contoh stresnya kalau harus ada relasi, tolong ke bapak itu atau tolong ke ibu itu, dia udah wah keringat dingin lah, inilah kepoyo-poyo lah atau apa, itu kan reaksi stres. Tubuh kita tuh menyimpan angka teman-teman. Jadi gini, stres itu kalau dia tidak terucap, tubuh yang merespon. Gabor Mata dalam When the Body Says No menyebutkan setiap tubuh kita menyimpan angka-angka trauma dari mulai dalam kandungan. Teman-teman, namanya trauma itu dalam kandungan bisa loh. Bisa menyimpan angka. Kalau saya sangat sedang belajar tentang trauma transgeneration. Trauma yang diwariskan dari turun-temurun dan bisa diwariskan sampai 3 keturunan, bayangkan. Artinya yang terjadi kepada tadi, maka reaksinya si individu ini bisa when the body says no, itu angka dia pasti nggak nyaman, aduh keringat dingin lah atau apalah atau menghindar lah, itu reaksi stres yang jangka pendeknya. Apalagi korelasinya pastinya berkorelasi terhadap kinerja. Ini bisa jadi performa kita teman-teman ini, kenapa tidak pedean, kenapa kalau ini bisa jadi ada trauma yang belum selesai, yang harus dibongkar. Sampai ke situ. Jadi sama dengan ini, pasti kinerja pendeknya, panjangnya, atau saya istilahnya dampak sampai kronisnya, sampai depresi berujung bunuh diri. Karena berawal mungkin dari overthinking dulu ya Bu ya. Karena kan pasti ketika setelah kejadian dia terus kepikiran sampai akhirnya mengarah pada bunuh diri. Dan teman-teman tahu tidak bahwa ternyata kadang penyintas ini, korban ini itu juga ada fase menyalahkan diri sendiri loh. Dia sudah korban tapi ya kan ya ada tidak semua mungkin, tapi ada beberapa ya kan aku coba ya kayak gitu. Tapi kalau menyalahkan diri sendiri apakah bisa juga faktor dari orang luar? Maksudnya kan ketika misal kejadian kekerasan seksual seperti tadi,
diketahui oleh teman-teman lain di lingkungan kerja, tapi lingkungan kerjanya itu tidak suportif, Bu. Misal kalau kita bahasanya ngejudge gitu, makin ngejudge, akhirnya kan bisa membuat yang bersangkutan malah merasa ini kayaknya emang salahku di sini deh gitu. Nah, apakah bisa seperti itu? Betul. Jadi self blaming itu bisa jadi kayak kasus yang saya ceritakan tadi, yang di travel itu. Waktu ketemu saya apa yang terjadi? Apa memang saya yang salah ya, Bu? Medsos itu sudah sedemikian luar biasa, netizen tuh komentarnya wow gitu. Susah mengendalikan netizen, Bu. Ya, itu yang terjadi. Itu memperparah kondisinya. Sampai kenapa punya ide bunuh diri? Ya karena tadi, kayaknya memang aku pantas dia dilecehin. Sampai muncul pikiran seperti itu. Kayaknya memang aku pantas kali ya dilecehin. Jadi mempertanyakan kelayakan diri sendiri. Citra diri, konsep diri, self esteemnya, dia bertanya ke situ. Ya, beberapa kali korban yang saya tangani ide bunuh dirinya ada. Waktu itu anak SMA. SMA, Bu. Ya, waktu itu cyber seksual ya. Dia ketemu lewat gadget, foto profilnya ganteng banget. Oke. Biasa ya, Bu, media sosial. Datang di luar, terus kemudian sudah kadung tuker-tukeran. Kan sekarang modelnya gitu ya, grooming itu sampai tuker-tukeran foto topless, foto video ditukar, dan ini senjata bagi pelaku untuk mengintimidasi dan mau melakukan sampai CO, sampai HS. Yang ini jadi senjata lagi. Ayo, Kap. Wah, ini luar biasa. Bisa jadi di lingkungan kerja pun ada yang seperti itu. Modelnya bisa jadi kalau saya ditanya dampaknya, jangka pendeknya seperti itu, stres yang tidak ditangani jangka panjang berujung pada PTSD, post traumatic stress disorder, trauma akut berujung pada tadi depresi yang mengarah bunuh diri, atau bisa sampai DID, dissociative identity disorder, gangguan kepribadian ganda. Itu cara dia untuk bertahan hidup sebenarnya. Orang-orang dengan kepribadian ganda itu kompleks traumanya itu yang dia alami, dan dengan itu cara dia bertahan hidup. Kalau enggak sakit sekali rasanya. Jadi memang sebenarnya mungkin kita bisa melihat itu terkadang hal yang kecil ya, mungkin hanya verbal, tapi ternyata impactnya bisa sampai sebegitu besarnya ya, Bu ya. Oke. Nah, terus kemudian ini, Bu, ketika sudah terjadi hal-hal seperti itu, baik itu di lingkungan kerja begitu ya. Nah, sekarang kita mengarah pada strategi pencegahan atau edukasinya, Bu. Jadi sebenarnya psikoedukasi apa yang dapat diterapkan di lingkungan kerja, terutama ini kalau KPU ketika masa tahapan itu kan lumayan traffic, Bu. Maksudnya dengan background yang sangat beragam. Terus kemudian mobilitas kerjanya juga lumayan tinggi begitu. Nah, psikoedukasi apa yang dapat diterapkan di lingkungan kerja seperti KPU? Baik, terima kasih. Kan saya membayangkan KPU itu tidak hanya sekedar gedung ini dan orang di dalamnya saja ya. Kalau waktu tahapan itu kan ya seantero Banjarnegara lah. Hari ini salah satu cara strategis psikoedukasi. Kalau tidak salah kan informasi dari Mbak Ana nanti akan di-share juga di media sosial. Jadi tidak hanya yang di sini yang bisa mengakses. Teman-teman kita yang dulu yang tergabung di namanya PPK ya. Ad hoc, ada PPK, lah. PPS. Yang mungkin saat ini tidak aktif kan bisa mengakses tuh. Itu penting. Jadi ini strategi yang menurut saya edukasi yang strategis juga. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ya tadi sempat ngobrol dengan Pak Ketua bahwa kayaknya kita bisa ya melakukan sosialisasi atau semacam, kan pencegahan itu bisa dari mulai contohnya istilahnya kalau kita di segmented, kalau pelajar yang pemula dan sebagainya. Tapi kalau dalam hal ini kepada pekerja-pekerja atau petugas-petugasnya, salah satu yang efektif ini. Karena kalau mau tatap muka langsung juga sekarang efisiensi Pak Ketua nggak boleh gitu. Jadi daring dan sebagainya. Ini penting, atau bikin poster lah, bikin apa yang dimana kita sesuaikan juga nih. Saya membayangkan ad hocnya
teman-teman di desa yang mungkin secara teknologi juga tidak secanggih Gen Z, Gen Alpha dan sebagainya. Artinya psikoedukasi itu harus disesuaikan dengan segmented usia, tingkat pendidikan, latar belakang yang lainnya, itu yang baru efektif dipaskan itu. Tapi ini menurut saya saat ini kita di sini itu strategi yang efektif juga. Oke, jadi salah satu cara psikoedukasi ya ini ya Bu Yes. ya. Maksudnya dengan kita menghadirkan Bu Gones di sini di tengah-tengah keluarga KPU memberikan berbagi, lebih tepatnya berbagi tentang ilmu Betul. bentuk-bentuk kekerasan seksual yang mungkin yang selama ini mungkin tanpa kita sadari kita lakukan begitu Bu. Betul. Jadi mungkin nanti bisa mereduce atau meminimalisir hal-hal seperti itu. Betul Mbak Ana, nambahin juga karena terutama di high season waktu kemarin ya, waktu mau pemilihan dan sebagainya itu pasti stres teman-teman. Stres itu berkorelasi, saat kita stres kan adrenalin high, kortisol tinggi gitu ya. Itu hubungannya sama seksual itu ternyata dorongan itu juga bisa jadi kalau yang pendek itu bisa tambah meningkat dorongan seksual ya. Tapi kalau itu sudah jangka panjang akut atau kronis itu malah bikin apatis, udah nggak pengen berhubungan seks. Maksudnya apa? Itu adalah rentan juga. Jadi saat-saat peak season kemarin itu kalau kita tidak lakukan stabilisasi emosi itu rentan secara individu tadi. Hormon-hormon yang high tadi kalau tidak dikelola dengan bagus pendistribusinya bisa apa aja yang kelihatan atau tiba-tiba disalurkan lewat verbal dengan apa atau tiba-tiba hal yang kayak gitu. Jadi artinya sebenarnya kita sudah tahu nih kira-kira fase-fase kritis tuh yang mungkin kita itu yang mana aja di saat stres. Ternyata saat stres penelitian itu menyebutkan kita stres bisa membuat dorongan seksual kita. Kenapa? Kok bisa gitu? Ya salah satu berharap dengan melakukan hubungan seks itu maka yes itu bagian dari istilahnya cooling down stress release betul. Itu karena tapi kalau itu sangat tinggi dan sudah jangka panjang yang terjadi menurut penelitian ini adalah udah nggak pengen. Jadi hubungannya gitu kita kan bisa tahu fase-fase krusialnya seperti itu. Oke, baik. Kemudian begini Bu, kalau menurut Bu Gones bagaimana cara kita menumbuhkan budaya zero tolerance atau nol toleransi di terkhusus terhadap pencegahan kekerasan seksual atau terhadap kekerasan seksual di lingkungan kerja yang efektif. Nah, jadi apa ya Bu? Itu tidak hanya berhenti sebatas kertas kebijakan, ya, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Monggo Bu Gones. Baik. Satu, saya tuh ngutip istilahnya Ritsuke itu eling gitu, sing eling gitu. Insya Allah selama kita berkesadaran dimanapun, kapanpun gitu ya, ya sudah itu tidak terjadi. Terus gimana dong caranya eling? Ayo belajar untuk lebih berkehidupan, melakukan apapun dengan mindfulness, berkesadaran. Contoh mindfulness adalah apapun sebenarnya itu bisa belajar. Itu ada cara kita sebenarnya beregulasi. Sehingga kalaupun sudah ada dorongan atau tiba-tiba kadang itu saya melihat, saya ngamati beberapa rekan kerja gitu ya. Itu kayak gawan bayi yang memang sukanya colak itu ada ya. Gitu ya. Dan bisa jadi dia nggak aware, tapi kalau saya asertif, nggak boleh gitu lah Pak gitu. Hobi loh nih hobi. Yang kayak gitu. Tapi besok walaupun diulangi lagi, akhirnya salah satu strategi asertif dia itu ya kita jaga jarak. Karena ternyata gawan bayi dalam artian ini udah diomongin, sudah di ini, ya, memang bisa jadi bentuknya intervensi nantinya. Jadi tadi sekali lagi kepada eling terhadap apapun yang kita eling itu sebenarnya kan kayak kita. Saya jamin kalau teman-teman makan yang berkesadaran, nggak ada orang gendut kok.
nafas yang teman-teman saat ini bernafas nggih? Sadar enggak? Enggak sadar. Karena sebenarnya dengan hanya mengelola nafas itu banyak hal terbantukan secara kesehatan kita fisik dan mental kita. Jadi eling itu akhirnya berkesadaran, mindful, ya tidak asal ngomong akhirnya, tidak asal nampok akhirnya, ataupun kalau kita dapat respon seperti itu karena kita eling, oke, responnya ya adekuat. Kalau asertif ya, Bu jangan gitu, saya nggak suka, saya nggak nyaman gitu ya. Contoh yang sangat sederhana itu saja sih Mbak Ana. Karena tadi kan kalau hanya secarik kertas kebijakan ya disimpan lagi. Iya, oke, baik. Memang penting sekali dari hal yang terkecil tadi, salah satunya strategi asertif, healing dan mindfulness tetap harus dikedepankan ya Bu ya. Nah, kemudian berbicara terkait strategi asertif tadi, kemudian Bu Kanis juga menjelaskan ada healing bahwa dan sampai kita maksudnya secara berbeda harus mindfulness. Nah, ini bagaimana cara pegawai itu agar bisa dapat dilatih untuk menjadi apa ya Bu namanya, active bystanders atau pengamat aktif yang berani menegur dan melaporkan tindakan yang tidak pantas tanpa takut nih dampak negatif pada karir gitu atau hubungan kerja para pegawai. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, sudah jaminan dulu tuh. Apa Bu? Ya, jaminan dalam organisasi atau institusi itu sendiri. Sebagai contoh nih, sudah ada apa Mas Kasrul tadi Ya, koordinator satuan tugas. Itu kan sudah ada semacam jaminan tuh. Maksudnya jaminan tuh, ternyata organisasi, instansi tuh aware juga loh. Oke. Pertama itu dulu. Kalau enggak ya, kalau belum, ini keren loh. Saya baru tahu di KPU ada satuan tugas. Iya. Iya boleh, keren. Keren loh, di rumah sakit nggak ada. Keren, itu keren. Karena setahu saya yang sudah ada yang memang wajib itu salah satunya di perguruan tinggi. Perguruan tinggi ada. Kalau yang lainnya mungkin saya nggak khusus, yang dari artian khusus. Jaminan itu dulu deh. Jaminan itu dulu. Kemudian apa? Di situ yang terlibat adalah kita libatkan dari semua jenjang sebenarnya. Kemudian untuk sampai, ya sekali lagi kan ibunya sama individu ya, itu orang mau asertif, orang mau menyampaikan secara runut, atau dia berani speak up itu tidak otomatis loh. Itu pasti personality secara kepribadian dia pun juga apa ya, yang matang lah ya. Dari situ kalau sekali lagi karena saya ngomong kayak gini, karena basic saya psikolog klinis. Jadi akhirnya kita nariknya ya kalau mau seperti itu, ayo diberikan pelatihan-pelatihan tentang salah satunya mindfulness tadi, bersikap asertif, bagaimana dia self love, mencintai dirinya. Kita nggak bisa minta orang lain mencintai diri kita kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri. Itu bukan egois. Dan menariknya teman-teman, profile ini saya nggak tahu, saya belum baca secara jurnal ilmiahnya atau mungkin common sense saya aja ya. Profil orang-orang yang rentan mengalami kekerasan itu sangat khas. Bukan masalah seksi loh ya, bukan masalah kalau kita berbicara seksual, bukan masalah seksi dan sebagainya, bukan loh. Tapi profil khasnya yaitu secara mungkin dia konsep dirinya, kepercayaan dirinya dan sebagainya itu pasti berbeda. Atau sebenarnya dia juga agak kalau secara gestur tubuh itu udah kelihatan gitu ya. Jadi khas sebenarnya. Itu common sense saya karena based on pengalaman praktek sebenarnya beberapa korban yang kami tangani. Gitu sih Mbak. Jadi bahwa yang pertama adalah jaminan dari lingkungan kerja itu sendiri, dan di KPU kebetulan sudah ya Bu, jadi memang sudah ada satuan tugas yang bertugas untuk dalam hal ini pencegahan kekerasan seksual. Nah itu kan nanti pun ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misal dalam hal ini kekerasan seksual tadi ya, karena sudah ada payung hukumnya juga, sudah ada satgasnya juga itu yang mampu membantu korban untuk bisa perlindungan diri gitu, melindungi korban. Nah, kemudian begini Bu Kanis, kalau tadi kita sudah ngobrolin
sampai strategi dan juga edukasi. Kemudian ini kita mau ngobrol tentang penanganan dan dukungan kepada korban ketika terjadi kekerasan seksual. Jadi misal kalau di KPU kejadian nih, kita berharapnya jangan ya Bu, tapi kan kita nggak tahu ya. Kalau misal nanti ke depan ada kasus kekerasan seksual di KPU, sebenarnya selain strategi asertif tadi, kemudian mindfulness dan segala macamnya itu, apa langkah-langkah penanganan kritis yang paling penting dari sudut pandang psikologis untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dari korban? Silakan Bu. Baik, first kalau dia curhat ke kita, lapor kita, dengerin sampai tuntas. Saat dia curhat gak usah dipotong, gak usah dijudge. Bisa jadi akhirnya dia hanya butuh didengarkan. Mendengarkan, yes. Kata kuncinya Bu. Yes. Ini adalah kompetensi dasar psikolog sebenarnya. Ya teman-teman kalau datang ke psikolog itu salah besar kalau berharap dinasehatin. No. Tapi didengarkan. Yes. Dengerin sampai selesai. Ternyata menariknya saat orang curhat, sinaps-sinaps di sini yang pertama nih ruwet masalah apapun itu dan dia mau cerita. Terus kita mendengarkan, kita attunement, eye to eye, gestur kita ini, itu sudah bagian dari terapeutik, itu sudah proses terapi. Oke, sudah selesai, tanya, oke, apa harapanmu dari kasus ini? Apa yang pengen kamu dapatkan dari sini? Ditegur lah Pak, aku nggak suka digituin, bla 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 bla. Oke, apalagi? Jadi benar-benar berasa diayami dan saya paham teman-teman untuk menjadi pendengar yang aktif itu bukan sesuatu yang mudah karena kebanyakan dari kita sukanya terkadang malah jadi berujung adu nasib. Yes. Jadinya adu nasib nih Bu. Jadi berawal dari kita mendengarkan terus kemudian lah aku juga gini-gini, aku malah gini-gini. Nah, jadi jadi adu nasib. Yes. Ya. Alah mau dikono oke wingi ke lu, aku ke lu, mau dikono bla bla bla. Ya adu nasib betul. Itu. Dan itu ada kalau saya kebetulan di Kementerian Kesehatan, kemudian IPK Jawa Tengah, kita ada yang namanya kompetensi pertolongan pertama pada luka psikologis di dunia kerja. Bisa mengakses kami. Nanti kita bisa lakukan pelatihan itu, memberikan kalau edukasi aja nggak cukup. Ini kompetensi dasar. Artinya Mas Castro dari timnya panjenengan yang memang bertanggung jawab terhadap tadi itu paling nggak punya kompetensi ini, sehingga saat dia dengar, saya kira juga nggak hanya tim deh, karena kita kadang curhat itu kan nggak harus ke Mas Castro ya, tiba-tiba teman-teman lagi makan ngopi, ini serius duduk aja curhat gitu, dengerin aja gitu. Nah selama ini sudah itu oke gitu. Pertolongan pertama pada luka psikologis. P3LP. Ini ada modulnya juga. Gitu ya. Menarik ya, kalau itu kita analogikan kotak P3K pertolongan pertama luka psikologis dibuka, kira-kira isinya apa teman-teman? Oh iya. Jadi ketika dibuka langsung muncul. Gitu ya. Sarangi gitu kan. Oke. Terus kemudian ini Bu Gones. Kalau tadi ada langkah-langkah kritisnya, kemudian bagaimana proses pemulihan psikologisnya bagi korban kekerasan seksual di tempat kerja? Bagaimana lingkungan kantor dalam hal ini rekan kerja atau manajemen dapat mendukung proses pemulihan psikologis korban tanpa victim blaming. Itu bagaimana Bu? Kan kita lihat dulu nih, ini kan dia datang ke kita contohnya, curhatlah dia, ya tadi cukup dengerin aja dulu, tanya harapannya. Kemudian komitmen tadi kan sudah ada namanya satgas ya, satgas khusus. Nah berperan aktif satgas khusus ini memproses itu. Kalau di level satgas ternyata tidak selesai, maka fungsi rujukan harus diberlakukan. Kemana? Ke kami, ke P2 TP2A. Teman-teman yang lapor ke kami tidak harus berujung ke hukum kok. Maksudnya contohnya, ternyata setelah dilaporin ke satgas, dampak psikologisnya sedemikian hebat
yang dimana teman-teman di KPU juga tidak bisa melakukan intervensi karena keterbatasan kompetensi teknisnya, maka datang ke kami ke P2TP2A, saya psikolog klinis masuk di intervensi psikologisnya. Ada Pak Kris Tiarso, pengacara, mungkin mendampingi dalam sisi hukumnya dan sebagainya. Jadi ada fungsi rujukan. Kalau ternyata di sini tidak, apalagi secara institusi peran leader itu penting loh di sini. Jadi kita bayangkan kalau leadernya, pimpinannya juga tidak aware, kemudian sikap perilakunya juga mengarah, pasti yang bawah ikut nggak? Kayaknya nggak apa-apa deh gitu. Nah, gitu ya. Jadi memang selain itu akhirnya ini budaya di sini, budaya yang akhirnya saling menghormati, saling menjaga, yang pastinya itu bisa terbentuk kalau ada kohesivitas, kemudian ada self disclosure, ada yang ya mindset yang sama atau merujuk pada tadi yang di bidangnya Mas Castro tadi, Satgas khusus tadi. Insya Allah deh kalau itu, walaupun tidak jaminan ya, karena kalau kita lihat data ya, data itu kan menarik sih ya, 1 dari 3 loh, 1 dari 3 perempuan loh. Karena saya yakin teman-teman kadang juga nggak sadar bahwa saya tuh ngelecehin gitu. Iya. Tapi berharap setelah ada psikoedukasi ini, oh ternyata kayak gitu bentuk pelecehan. Jadilah aku mulai sekarang aku agak ngerem hati-hati gitu. Warning juga buat kita untuk lebih hati-hati dalam bertindak, karena mungkin itu hal biasa bagi misal saya pribadi, ternyata tidak untuk teman atau rekan saya gitu ya Bu ya. Nah, oke Bu Ganes, kalau tadi ini banyak kan pertanyaan dari saya nih. Nah ini saya mau lempar ke teman-teman audiens atau teman-teman Bapak Ibu dari KPU nih. Barangkali ada yang mau bertanya dengan Bu Ganes, boleh ya Bu ya? Kita langsung ini. Moga teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau angkat tangan. Kita persilahkan, mumpung ini ada Bu Ganes, tanyakan semuanya yang pengen ditanyakan nih. Mumpung kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten. Sayang banget kalau misal Bapak Ibu atau teman-teman ini tidak memanfaatkan momen ini nih. Monggo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber yang saya hormati, terima kasih atas paparan dan seluruh ilmu yang dicurahkan pada kesempatan pagi ini. Kami dari tadi mengikuti sekaligus menikmati. Jadi harapannya kalau sudah dinikmati itu kan nanti bisa di share, kemudian barangkali bisa diimplementasikan begitu. Yang saya tahu dari CV-nya Ibu narasumber ini, Bu Ganes, itu kan sangat banyak, sekaligus menjadi anggota P2TP2A ya Bu. Nah, yang ingin saya tahu Bu, kalau tadi Ibu menyampaikan erat kaitannya dengan penanganan psikologi itu lebih ke korban ya Bu. Nah sejauh ini di Dinsos itu yang Ibu bagian dari P2TP2A itu di lapangan atau di tempat Ibu melakukan konselingnya itu rata-rata dalam konteks dia itu sebagai korban yang seperti apa begitu ya, artinya sudah parah sekali atau sedang atau biasa-biasa saja yang sesungguhnya nanti dia bisa kembali seperti semula atau biasa begitu. Nah barangkali dilanjutkan kaitannya dengan apakah di dalam Ibu selama ini berpraktik itu termasuk pelaku itu memiliki secara mentalnya itu juga ada pengaruhnya, atau secara psikologi pelaku karena mungkin dia bertobat lah dan seterusnya karena tidak ada unsur kesengajaan dan seterusnya, itu apakah pernah jadi selain korban, pelaku juga ternyata butuh pendampingan, kira-kira begitu. Nah kalau tadi kan Ibu menyampaikan tidak selalu kalau orang yang datang ke psikolog itu nanti berujung ke hukuman begitu. Nah itu harapannya tadi nyambung begitu. Jadi
tidak semua pelaku itu nanti akan sampai pada puncaknya begitu. Jadi dia ada waktu untuk cukuplah di sini begitu. Sehingga dalam hal ibu menangani pelaku itu atau korban tadi, dia bisa kemudian kembali ke masyarakat, ke lingkungannya seperti sedia kala. Barangkali itu ibu. Ini pertanyaannya agak filosofis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalil, ngapunten Pak Khalil. Pertanyaan yang sangat menarik. Jadi yang datang ke kami beragam dari dampak ya, dampak baik dampak ataupun usia. Ada yang korban 5 tahun. Balita, bayangkan pelakunya SMP. Anak balita ini kena GO. Honore. Penyakit kelamin dari perlakuan seksual yang dia terima. 5 tahun. Ada yang remaja. Jadi lengkap dari PAUD, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada dewasa berumah tangga gitu, ada lengkap. Dan efeknya juga beragam. Ada contoh gini, yang beragam ini contoh gini. Sama-sama kami tangani korban kekerasan seksual sodomi waktu itu ada berapa ya? Kalau nggak 11 berapa? Oleh satu penyitas oknum ustadz lah kayak gitu ya. Bisa mungkin ya. Lah, ini sama ya, perlakuannya sama. Itulah kenapa individual differences harus diterapkan di sini. Dampaknya bisa berbeda. Ada yang saya damping itu sampai harus, ada yang cukup 3 kali, 4 kali sesi, bahkan dia bisa jadi pengurus OSIS. Maksudnya itu berdampak, tetapi ternyata karena faktornya banyak nggih. Entah itu terapinya, support sistemnya, lingkungannya, gimana dia tetap berprestasi, dia jadi pengurus OSIS. Jadi macam-macam. Ingat, individual differences, pengalaman sebelumnya, trauma sebelumnya, ini keberapa, siapa pelakunya. Kira-kira kekerasan seksual yang datang ke kami kebanyakan rata-rata pelakunya siapa? Orang dekat. Bapak kandung, bapak tiri. Sudah bapak tiri jadi pelaku, ibunya ikut-ikutan jadi pelaku, kenapa? Ada satu kasus menarik nih. Aduh, itu juga miris banget. Kekerasan seksual oleh bapak tiri dilaporkan di proses hukum. Apa yang terjadi? Si ibu ini memilih kabur. Karena dia berpihak pada suaminya. Gimana rasa anak? Kita bayangkan, anak ini rasanya kayak apa? Bertubi-tubi ya. Jadi waktu konseling, grafis dan sebagainya, bagaimana dia menceritakan terus luar biasa. Terus pertanyaan tentang betul bisa jadi datang ke kami tidak harus berujung hukum, semua tidak hanya kasus kekerasan seksual, tetapi teman-teman yang harus kita pahami, kalau kita sudah mengadu ke kepolisian, kasus HS hubungan seksual atau kekerasan seksual itu bukan delik aduan. Artinya kalau sudah masuk sana nggak bisa dicabut dan harus tetap diproses. Bukan seperti kasus-kasus KDRT mungkin. Walaupun, kalau saya berbicara lapangan saya juga agak gemes gitu ya. Kita sudah damping, iya ya, betul kan Pak? Seperti itu. Iya. Akhirnya walaupun seperti itu. Jadi memang akses ke kami itu yang menyedihkan kita. Di belakang sudah ada kesepakatan apa saya juga nggak tahu. Nah, saya kan selalu udah sana ontrano, tapi saya selalu berkepentingan pada hak anak, hak korban, hak penyintas. Udah itu aja. Dia beberapa, dan menariknya, bukan menarik menurut saya itu ya harus kita notice. Korban kekerasan seksual bisa seumur hidup. Maksudnya seumur hidup itu gimana? Contoh nih, terapi dengan saya sudah selesai gitu ya. Terminasi, kalau saya istilahnya udah bagus, sudah bisa. Cirinya apa sih? Dia bisa bersekolah, sudah bisa bermain, bersosialisasi, dia sudah bekerja, oke. Tidak menjamin besok tidak muncul lagi loh. Kemarin saya dampingi juga, manggil saya Umi,
Ini pelakunya adalah bapak kandung, dia mau menikah otomatis kan? Yes. Di sidang karena minta dispensasi, minta supaya wali nikah, recall kan, hakim tanya kan, mas dia langsung. Jadi akhirnya saya selalu sampaikan ke penyintas ini, kalian boleh akses buku NIS kapanpun, sampai kapanpun selama buku NIS sehat, insya Allah silakan. Karena saya paham betul, ini nggak cukup di sesi konseling di P2TP ataupun di rumah sakit, udah selesai, udah bagus. Karena saya paham ini. Jadi khusus penyintas ini yang di P2TP boleh malam-malam jabri. Aku diteror ini nih. Walaupun memang kadang kalau udah off ya bukannya, tapi kan dia paling tidak sudah mau bercerita loh. Dia berani bercerita, itu sudah sesuatu. Dan merasa bercerita ke tempat yang aman. Jadi makanya Pak Kolil, dinamikanya seperti itu. Luar biasa Ibu ya, maksudnya sekompleks itu gitu loh. Kayak maksudnya kita di sini juga tidak hanya berbicara korbannya, tapi juga dari sisi pelakunya juga ya Bu ya. Oke. Nah, itu tadi Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi, monggo silahkan. Selamat pagi Bu Kones. Izin bertanya, kalau tadi kan kayaknya pertanyaannya itu lebih ke perspektif korban dan pelaku. Saya kalau di sini mau bertanya terkait perspektif pihak ketiga Bu. Mungkin agak pengalaman pribadi sih. Jadi misal nih Bu, tadi yang Bu Gonis itu menyampaikan kalau manusia itu kan unik ya Bu, dibesarkan oleh nilai dan lingkungan yang berbeda. Beberapa kali saya menemui entah di forum ini atau forum lain, bahkan di peer group seringkali Bu, saya itu tidak nyaman dengan bercandaan beberapa teman. Maksud konteks di sini aja, Bu, saya bukan korbannya, namun misal teman A memperjandai teman B, si korban itu tidak berada di pelaku tersebut. Menurut saya itu sesuatu yang tidak pantas untuk dipercandai, mungkin tentang fisik seseorang. Cuman di situ tuh saya ngerasa kayak yang tadi Ibu bilang juga, kalau misal pertama kekerasan seksual itu kan bisa disebut ketika ada konsen. Kedua, karena di situ tidak ada orang, saya ngerasa oh mungkin nilai-nilai yang mereka punya itu berbeda dengan nilai saya ya, jadi saya nggak bisa nih ngejudge. Cuman di situ kadang saya ada perasaan saya pengen kayak ngomongin itu tuh nggak bagus loh. Cuman ada perasaan yang pertama itu takut dijudge, dan yang dua perasaan yaitu nilai saya kan mungkin berbeda. Kayaknya nggak bisa deh saya ikut campur untuk menegur. Yang saya tanyakan, menurut Ibu, apakah perasaan saya valid dan ada strategi-strategi lain nggak sih yang sebenarnya kayak kamu bisa loh sebenarnya juga ikut bersuara tanpa takut dijat atau gimana? Itu pertanyaan pertama Bu. Yang kedua, kebetulan saya perantau Bu, dan di tempat kos saya kebanyakan adalah anak SMA. Balik lagi ke mengenai konsep konsen. Saya sering curhat nih sama adik-adik yang lain, dan saya sering menemui kasus grooming di antara mereka. Namun kadang balik lagi, saya suka bertanya, apakah saya pantas untuk menegur mereka, atau seberapa jauh saya bisa tanda kutip ikut campur. Sebenarnya bukan campur kayak, Dek ini sebenarnya nggak boleh loh, gini loh, karena ya itu, apalagi masa remaja itu kan emosi orang itu kan berbeda-beda ya Bu, dan balik lagi nilai yang di ini kan juga beda-beda dan lingkungannya juga berbeda-beda gitu Bu. Mungkin itu pertanyaan saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alfa, wow, keren deh. Valid nggak sih perasaan saya kayak gitu? Kayaknya tuh pelecehan deh. Masa kayak gitu sih? Aku yang lihat risih loh. Itu kan kita lagi self talk dengan diri sendiri. Sementara yang itu kayaknya dia enjoy aja. Kayaknya dia padahal tadi perspektifnya kan waktu di awal kalau dia maka ini nih karena nanti akhirnya bisa jadi Mbak Ova rentan mengalami vicarious traumatic. Apa itu? Trauma sekunder. Nggak ngalami langsung sih, tapi lihat dan mendengar itu rentan. Makanya harus dilakukan confirm lagi deh. Iya. Bisa loh kayak gitu tuh bisa. Namanya vicarious traumatic atau trauma sekunder. Kita nggak mengalami langsung berkali-kali
sekali lihat, walaupun sepertinya kita lihat dia enjoy aja, dia nggak ada masalah. Cek, confirm dulu, benar enjoy atau ini adalah personality submissive. Cek dulu, karena kita terkonfirmasi baru kita, oh iya, ternyata memang dia bercanda aman. Oh ternyata si korbannya sebenarnya nggak nyaman tapi nggak enak, takut pertemanannya putus, gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan confirm. Nanti akhirnya kita jadi, ini nyambung pada tadi. Kita ngeliat ini udah grooming deh, denger mereka curhat. Kok ya, tapi kok mereka kok juga asik-asik aja. Tetap kalau di mata kita, jadi ini mungkin juga buat teman-teman yang lain. Setelah kita confirm dan sebagainya itu sudah mengarah, kita berkewajiban loh sebenarnya sebagai warga negara. Entah itu mulai dari menegur, confirm dulu pastinya, menegur dan sebagainya. Tapi, nah ini penerisnya, sudah melakukan itu dan ternyata tidak ada perubahan sikap dan perilaku yang signifikan, itu di luar kendali kita. Sudah ada boundaries, tapi kita sudah memvalidasi, oke, aku sudah melakukan aksi yang tepat. Itu yang akhirnya saya tanamkan juga ke teman-teman relawan ataupun saya sendiri. Di dunia persilatan perempuanan dan anak di Indonesia ini, kalau nggak ada boundary seperti itu, saya stres. Teman-teman relawan stres. Gimana tidak? Sudah dicurahkan bla 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 bla, akhirnya damai dan sebagainya. Atau sampai di persidangan ternyata seperti itu. Wah stres. Akhirnya ya cukup. Oke, Tuhan Allah, saya sudah semaksimal pun saatnya saya lepaskan padamu boundaries. Itu dalam rangka tetap menjaga kesehatan mental kita, kewarasan kita. Kalau enggak nanti Mbak Ova, aduh ke bawah lagi. Jadi aman, tervalidasi dengan konfirmasi. Begitu ya Mbak? Luar biasa. Oke, selanjutnya teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Monggo silakan Pak Kasro. Iya, betul. Betul sekali. Iya. Terima kasih. Ini saya tertarik tadi dengan paparan Bu Gones terkait adanya konsep pertolongan pertama pada P3K-nya Ya, yang pertolongan pertama pada luka psikologis. luka psikologis. Ini tadi ada memang perlu kompetensi untuk itu. Lah, saya tadi tertarik apakah untuk pelatihan-pelatihan ini juga diselenggarakan di lembaga tersebut di apa P2TP2. PT2, pokoknya itulah pokoknya. Dulu ganti-ganti terus itu pelangnya bolak-balik iya. Apakah itu ada semacam pelatihan khusus untuk kompetensi tersebut sehingga nantinya dari Satgas kami mungkin bisa mengutus beberapa teman untuk bisa mengikuti itu sebagai bagian untuk kelengkapan institusi Satgas anti kekerasan seksual ini, sehingga tadi dalam hal-hal penanganan awal apa yang bisa dilakukan itu memang butuh kompetensi, tidak asal ngobrol biasa. Tadi kalau ya tadi akhirnya kalau nggak punya kompetensi akhirnya aku sih mending nyong akhirnya malah padu. Artinya ini kan memang walaupun kompetensi ini mungkin bukan oleh profesional tapi sebagai pintu awal masuk kami untuk pendekatan itu tadi kayak saya kira itu penting, sehingga kalau memang itu ada mungkin bisalah mungkin kami untuk bersinergi nanti mungkin mengutus beberapa teman untuk ikut pelatihan atau mungkin ada kelasnya khusus berapa kali atau mungkin kayak berapa pertemuan itu nanti bisalah kayak mengusahakan untuk mengirim teman untuk menjadi bagian dari itu untuk mendapatkan kompetensi tersebut. Saya kira itu Pak Gones. Terima kasih. Baik. Jadi kompetensi P3LP pertolongan pertama pada luka psikologis malah bukan di P2TP2-nya. Ini di kami, di Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Jawa Tengah dan di Kementerian Kesehatan sebenarnya. Terakhir saya ngisi di Boyolali itu untuk pekerja sebenarnya. P3 yang diundang itu, kalau Boyolali itu banyak perusahaan-perusahaan ya, HRD-nya diundangi gitu buat dilatih ini. Berarti kan leading sektornya Dinas Kesehatan. Setahu saya Dinas Kesehatan di sini belum. Karena saya paham mungkin anggaran dan sebagainya ya. Jadi hanya terbatas pada pemegang program jiwa di puskesmas. Tetapi ini usul bagus juga. Maksudnya gini, saya membayangkan P2TP2A itu kan
walaupun saya juga tahu itu nggak ada anggaran juga ya. Jadi artinya ya maksudnya kalau ada forum dan saya insya Allah saya siap, nggak ada masalah gitu ya. Mungkin leading sektornya malah KPU, why not gitu, keren kan? Bisa manggil teman-teman yang lain, instansi yang lain, perusahaan yang lain. Ini loh KPU ternyata salah satu concernnya tidak hanya kalau nggak ada pemilu berarti nganggur. Enggak, kita juga berkontribusi terhadap hal ini. Why not gitu? Bersinergi dengan kita, saya sebagai Ketua IPK Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Jadi ya IPK Jawa Tengah gitu, nggak masalah gitu. Jadi nggak harus nunggu mereka. Yes, boleh nanti, nggak masalah. Baik, Bapak Ibu, monggo ada yang mau bertanya lagi? Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kalau mendengar dan mengamati dari awal sampai akhir, ini nampaknya kalau dipotret dari kacamata kebijakan publik, kayaknya kurang mendapat semuanya serba gotong royong, ya kan, serba apa adanya begitu kan, tidak ada dukungan kebijakan yang betul-betul berbasis anggaran gitu ya. Ini kan berarti tema-tema kayak gini ya di luaran itu memang belum terlalu menjadi semacam grand tema yang isu yang betul-betul ini harus disupport ya. Padahal kalau jenengan tadi menyampaikan itu kan baru pucuknya ya, namanya gunung es, berarti bawahnya itu masih luas. Supporting sistemnya kalau saya tadi lihat di dalam penanganan bencana alam di Banjarnegara itu kan kita sejarahnya dari zaman dulu juga banyak kejadian, kemudian 2 kejadian besar itu yang di Gunung Raja Sijeruk 2006, kemudian 2014 di Jemblung itu, dan seluruh rangkaian itu kemudian membuat semua pihak bersepakat bahwa ini harus menjadi perhatian kita semua, ya kan. Kalau ini kan walaupun kalau kekerasan seksual kayaknya sudah banyak kejadian, tetapi belum ada political will yang betul-betul gitu kan ya. Tidak menjadi mudah-mudahan nanti ini ke depan bisa menjadi tema besar yang betul-betul disupport, karena tadi kan luar biasa ya dampaknya. Dan kemudian ada juga yang ternyata para korban-korban ini, baik yang mungkin trauma dia masa kecil, dari masa sekolah di mungkin masih prasekolah, kemudian sekolah itu, kemudian kok ada yang berikutnya menjadi pelaku begitu. Nah, apa sih yang membuat ini kemudian berkembang? Faktor psikologis apa, Mbak? Yang ternyata ketika ditanya, saya dulu juga pernah menjadi korban, tetapi kemudian kenapa dia kemudian menjadi pelaku, gitu kan ya? Apakah sekedar hanya balas dendam atau ada motif lain, atau ada kayak misalnya orang di ospek kemudian nanti kan gantian gitu ya ke adik-adik angkatannya gitu. Apa hanya seperti itu, atau mungkin ada penelitian yang ada hasil lain gitu, misalnya ternyata ada faktor ini gitu, ada faktor ini yang ternyata itu lebih dominan. Nah, kalau yang seperti itu kan kita bisa melakukan pencegahan ya, terutama kepada yang pernah jadi korban supaya tidak kemudian menjadi pelaku. Kira-kira itulah. Terima kasih. Pertanyaan menarik Mas Syarif. Jadi kenapa sih, dan betul beberapa itu setelah kita dampingi pelaku ini ya, ternyata dia korban, terutama sodomi ya, kekerasan seksual, LSR, laki suka laki itu dia ternyata dulunya pernah jadi. Kenapa bisa jadi pelaku? Faktornya banyak. Satu, betul tadi Mas Kastrom, trauma yang nggak selesai. Waktu itu terjadi pada dirinya itu nggak diproses, bahkan bisa jadi nggak diketahui. Pelaku nggak dihukum. Itu pertama itu. Yang kedua, support sistemnya. Biasa ngono kuwi wajar, oke. Berarti
itu normal ya, nggak apa-apa ya. Aku lakukan hal yang sama. Bagi perempuan mungkin modelnya tidak terus dia juga mencari mangsa laki-laki dalam artian dilakukan perkosaan, bisa jadi nggak seperti itu. Akhirnya self esteem yang rendah ini berkorelasi pada perilaku, akhirnya dia bisa jadi apa ya, dalam tanda kutip gampangan. Karena teman-teman, kalau itu dialami kecil itu bisa menjadi adiksi tersendiri. Bahkan terhadap anak-anak. Pernah saya dampingi anak-anak, dia sudah menjadi adiksi. Jadi dorongan-dorongan aja yang pengen dia puaskan. Core-nya, intinya tidak selesai. Sumber dari peristiwa yang dia, bagaimana traumanya, itu kan kompleks banget sebenarnya. Itu tidak diurai. Yang muncul hanya tadi dorongan, ya udah aku menjadi oke kayak gitu. Dan ini kenapa juga tidak, ya tadi support system, ternyata keluarga merasa mau dikono oke kok. Wow, udah diem aja, itu masih saudaramu. Oh itu kan bapakmu, udah diem aja. Aduh, kasus yang kemarin nggak perlu saya sebutkan, kasus shock juga. Sudah selesai, kasus hukum sedang berlanjut, tiba-tiba si orang tua japri saya, Bu bisa nggak itu dikeluarin, Bu itu bisa nggak dikeluarin. Kenapa? Saya jadi tulang punggung, Bu. Ini ayah, pelakunya, korbannya anak, ibunya jadi single father. Aduh, ternyata tidak sebatas disampaikan ke saya. Apa yang terjadi? Ini disampaikan ke anak. Apa yang terjadi pada si anak? Ketemu saya dia nangis. Kompleksnya kasus kekerasan berbasis gender dan anak itu tidak hanya semata-mata tentang gender, tapi biasanya basic ekonomi, kemiskinan. Wah, itu yang bikin gak selesai. Yes. Jadi kemarin sudah selesai nih, harusnya terminasi nih saya sama si. Oh udah bagus, tinggal fisik, pemulihan fisiknya. Rutin kita terapi di rumah sakit. Muncul lagi nih kemarin. Karena ibunya confirm menceritakan, aku masih sayang sama bapakmu, sebaiknya dia keluar saja. Ini realitas. Jadi seperti itu. Jadi memang ini betul, saya sepakat Mas Arif, ini butuh dukungan banyak pihak. Banyak pihak. Dan alhamdulillah KPU yang notabene ya, tadi tuh saya mau ke sini sama Bapak Kasih, loh hubungannya sama KPU apa Bu? Kan saya mau ke sini, Mas, aku tuh sebentar, Bu Gunis, loh kan ini Jumat seragamnya beda, terus ke KPU, hubungannya sama KPU apa? Saya harus edukasi dulu dong. Nah tadi ya akhirnya bla 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 bla, KPU punya bla. Ini sesuatu yang positif menurut saya. Jadi applause buat KPU dong. Yang inisiasi KPU itu kan sesuatu menurut saya. Kenapa yang lain mungkin belum melihat ini sesuatu yang seksi. Jadi KPU punya kegiatan rutinan dari KPU provinsi, namanya itu Kamis Sesuatu Bu. Nah ini kita Jumat Sesuatu. Oke, Jumat Sesuatu. Ya maksudnya kan jadi itu kan terbukti dengan waktu saya mau ke sini ditanya apa hubungannya sama KPU, bukannya gitu. Edukasi dulu, oke, bla bla bla. Begitu, Mas Syarif. Oke, baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Cukup. Oh, oke baik, ada satu lagi, Pak Yoyo, monggo, dulu silahkan. Oke, terima kasih. Saya menyimak dari tadi memang terkait dengan kekerasan, barangkali kalau di kita itu fokusnya karena yang sudah dewasa nih Bung. Nah tapi saya coba menyasar ke yang anak. Kebetulan kan kami di sini kan mungkin sebagian kan punya anak gitu. Artinya ini kekerasan seksual itu kan tidak hanya terjadi di orang dewasa saja, tapi ternyata tadi sudah merambah ke anak-anak seperti itu. Nah, kira-kira untuk pencegahan bagi kami nih yang sebagai orang tua ini untuk membentengi
hal-hal tersebut itu tidak terjadi di anak. Kemudian ada barangkali ada trik-triknya seperti apa? Karena kebetulan kan kita di lembaga pemilu ini kan kalau pas lagi ada pemilu itu kan jamnya itu kan luar biasa, Bu. Artinya ada yang sampai 23.59 seperti itu. Jadi pekerjaannya jamnya gitu kan. Nah, jadi kan waktu dengan keluarga, dengan anak seperti itu kan barangkali kan agak tersita nih. Mungkin si anak sendiri itu mungkin punya teman curhat tapi bukan sama orang tuanya seperti itu. Nah, ini ada nggak trik-triknya biar untuk pencegahan hal-hal seperti ini tidak terjadi pada anak-anak kita, kami gitu. Kira-kira hal yang dari segi psikologis ini dari Bu Kones sendiri itu yang smooth lah bagi anak-anak, itu triknya seperti apa gitu untuk sampai ke pencegahan biar nggak terjadi gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat menarik karena kita semua pasti punya di sini, sebagian besar sudah punya anak. Fas, ini kayaknya tidak banyak dilakukan, yaitu mungkin tidak semua melakukan sex education kepada putra-putrinya. Sex education adalah strategi pencegahan sebenarnya. Sex education itu bukan tentang ngajari anak, bikin anak, bukan. Sex education bagaimana dia aware tentang dirinya, bahwa dia punya organ genital yang harus dilindungi. Tak seorang pun boleh menyentuhmu. Itu kalau balita ya, waktu ada lagunya, sentuhan boleh, kepala kaki gitu ya. Ada lagunya itu sebenarnya ya. Jadi kalau dengan balita kan harus lewat bermain ya sebenarnya. Sayang, area tubuhmu bagian itu harus kita sampaikan juga. Tak seorang pun boleh menyentuhnya kecuali ibu atau ayah atau dokter saat kamu berobat ke dokter. Kalau ada yang nyentuh, melakukan, ngomong ke ibu, ngomong ke ayah. Itu sejak dini. Dan yang paling simpel juga, pastikan menyampaikan organ genital ke anak-anak kita ya semestinya. Kalau penis ya bilang penis, jangan manuk, burung, perkutut, no. Sendal malahan ya, coba banget nih Mas. Jadi itu sebenarnya salah strategi. Atau kalau vagina ya vagina, bukan apem, bukan dan tempat, bukan. Katakan sebenarnya. Kemudian beranjak dewasa, mulai itu, kan tuh balita tuh, dia udah mau ini. SD, SMP mulai pubertas tuh. Kewajiban kita yang bapak-bapak ini ngasih pemahaman tentang mimpi basah atau polusio. Sayang, nanti ada fase kamu namanya polusio atau mimpi basah yang pertama kali. Kalau kamu mengalami pengalaman itu, cerita ke bapak. Bu, bapaknya itu LDR, cerita ke ibu. Kenapa harus ke bapak? Karena yang merasakan pengalaman langsung kan bapak. Jadi kalau kita sih bisa, kebetulan anak-anak saya ceritanya ke saya, Bu, aku kemarin mimpi basah waktu, karena sudah ada preventif sebelumnya. Perempuan juga, kamu akan menarke, itu artinya menstruasi pertama kali, bla 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 bla. Beranjak lagi. Dari semua tahapan-tahapan itu, Bapak Ibu, kuncinya hadirnya kita dengan mereka. Maksudnya hadir itu apa? Hadir tidak hanya fisik. Saat dia curhat, cerita atau apapun bersama mereka, ayo mindful, letakkan semuanya. Ada apa? Cerita apa? Ngobrol. Validasi perasaannya, tidak usah dibanding-bandingkan, tidak usah dijudgment. Karena ternyata beberapa penelitian menyebutkan beberapa korban kekerasan seksual perempuan terutama adalah fatherless. Bapaknya hadir tapi nggak hadir. Bapaknya ada tapi nggak hadir. Ngobrol, cerita. Sekali lagi basic ilmunya pasti active listening skill. Oke, terus lalu
Oh gitu ya, oh gitu. Gak usah dipotong saat dia cerita, sampai selesai validasi rasanya. Pasti gak nyaman ya Mbak ya, pasti gak nyaman ya Mas ya. Terus gimana rencanamu? Itu sesuatu bagi anak-anak kita. Psikolog ya kayak gitu. Jadi sebenarnya psikolog tuh bukan saya, kita semua bisa jadi psikolog asal praktek tadi. Tapi nggak bisa buka praktek ya. Jadi sekali lagi tadi kita hadir itu hadir fisik, auditory, touch. Kalau dia nangis atau dia disentuh, dipeluk, boleh sampai kapanpun kita meluk anak-anak kita. Didengerin, eye contact, vibrasinya sama kan. Insya Allah Bapak Ibu kalau itu dipraktekkan, psikolog gulung tikar. Iya, basicnya kan mikrosistem itu sebenarnya. Mau di luaran dunia persilatan sedemikian rupa, tapi pulang ke rumah dia benar-benar merasa rumah, pulang nyaman. Jadi ya tadi tahapan-tahapan baik cara edukasi seksualnya ataupun cara kita berkomunikasi. Makaten. Cukup Bapak Ibu atau ada mau bertanya lagi? Oke, cukup. Kalau cukup, satu pertanyaan terakhir dari saya Bu untuk menutup. Mungkin bukan pertanyaan tapi lebih kepada apa pesan atau saran dari Bu Gones untuk kami pegawai KPU, bagaimana caranya menciptakan lingkungan pekerjaan yang aman, nyaman, sehat, dan kesadaran atau tanggung jawab bahwa ini sebenarnya adalah kesadaran atau tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pimpinan atau tanggung jawab Satgas, gitu Bu. Oke. Terima kasih. Teman-teman, bekerja dengan aman dan nyaman adalah hak setiap manusia. Maka mari ciptakan zero violence. Tidak ada toleransi untuk kekerasan berbasis perempuan. Hadir seutuhnya, tidak judgement, eling, berkesadaran baik kepada diri sendiri ataupun lingkungan sekitarnya. Insya Allah dengan seperti itu salah satu strategi pencegahan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Terima kasih. Insya Allah luar biasa sekali Bu Gones, 2 jam yang sangat daging menurut saya. Hal-hal yang mungkin saya pribadi atau mungkin Bapak Ibu belum ketahui, akhirnya kami tahu bahwa ternyata kekerasan seksual tidak hanya sebatas fisik, tapi banyak macamnya, baik itu verbal bahkan sampai daring. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan edukasi apa yang harus bisa diterapkan di lingkungan kerja, terus kemudian dukungan bahwa mendengarkan itu sangat penting ya Bu ya. Iya. Ya, oke, Bu Gones, terima kasih sekali untuk waktunya. Kasih aplaus sekali lagi untuk Bu Gones Bapak Ibu. Oke. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu tadi diskusi kita dengan Bu Gones, sangat luar biasa, isinya daging semua. Semoga bermanfaat untuk kita, dan terima kasih sekali lagi Bu Gones untuk sharing knowledge-nya. Ini bisa menjadi warning untuk kita semua di lingkungan kerja bahwa ternyata batasan-batasan dalam berinteraksi dengan sesama rekan kerja juga penting, dalam arti bahwa mungkin kita nyaman, ternyata rekan kerja kita juga tidak nyaman seperti itu. Oke, baik, terima kasih sekali Bu Gones. Kalau begitu saya selaku moderator acara sosialisasi dan pendidikan pencegahan kekerasan seksual bagi seluruh pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara mohon undur diri, dan acara saya kembalikan kepada